Aneh, pikir Dimas. Rumah makan di tengah hutan. Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Ucti. Uch. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Rumah Makan Setan Bambu. Kisah ini diceritakan oleh narasumber kita yang kita sebut aja namanya Dimas. Penasaran kisahnya? Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Malam itu hujan turun deras saat mobil tua milik Dimas mogok di tengah perjalanan lintas desa. Ia baru saja pulang dari survei lahan di wilayah pelosok Jawa Barat. Sendirian. Baterai ponsel tinggal 2%. Tak ada sinyal, tak ada kendaraan lewat. Jam menunjukkan pukul 21.17 dini hari. Dimas turun, mengenakan jaket dan mulai mendorong pelan mobilnya ke sisi jalan. Di antara kabut dan rintik hujan, ia melihat sebuah bangunan dengan lampu termaram di kejauhan. Tertutup rumpun bambu tinggi yang bergoyang pelan terkena angin. Di atas gerbangnya tergantung papan kayu usang bertuliskan RM Bambu Rasa atau rumah sakit ya, rumah makan. Aneh, pikir Dimas, rumah makan di tengah hutan. Tapi ia lapar, basah dan tak punya pilihan. Ia pun melangkah ke dalam halaman rumah makan itu, sunyi, tanpa suara mesin atau tanda-tanda manusia lain. Tapi pintunya terbuka sendiri perlahan begitu ia mendekat. Di dalam pencahayaannya kuning redup menyambutnya. Bau kayu basah dan wangi masakan ruak samar. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua yang semuanya tampak aneh. Orang-orang duduk makan dengan ekspresi kosong, seperti sedang menahan tangis. Di ujung ruangan, seorang perempuan tua berdiri di balik meja kasir. Rambutnya putih, matanya sayu, dan kulitnya pucat. "Silakan duduk mas," katanya dengan suara berat. "Mau makan apa? Hari ini ada sate kambing, soto bambu, dan nasi megono." Dimas tersenyum. "Sate kambing aja, Bu, dan teh panas ya." Perempuan tua itu mengangguk pelan, tapi tak berbalik ke dapur. Ia tetap berdiri menatap kosong ke arah Dimas selama beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Ini pesanan pertama malam ini. Sudah lama tak ada yang makan." Dimas menoleh sekeliling. Rumah makan itu besar, tapi benar-benar kosong. Tak ada pelanggan lain, tak ada suara alat dapur. Tapi dalam waktu 5 menit, sepiring sate hangat dan secangkir teh muncul di mejanya tanpa ia lihat siapapun membawanya. Ia mencicipi satenya, luar biasa enak. Dagingnya empuk, bumbunya manis pedas, dan aroma arangnya sangat kuat. "Gila, enak banget," gumamnya. Tak sadar, ia sudah menghabiskan sepiring penuh hanya dalam beberapa menit. Namun saat ia menyesap teh, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Di meja kosong sebelah kanan, ada tangan yang tergeletak tanpa tubuh. Hanya tangan, diam seperti milik manekin. Tapi kuku-kukunya kotor dan tampak basah. Ketika Dimas menoleh, langsung ke tangan itu menghilang. Ia terdiam, berpikir barangkali halusinasi karena lelah. Saat ia sendirian dan ingin membayar, ibu tua itu sudah berdiri di dekatnya. Padahal ia tidak mendengar langkah kaki sedikit pun. "Sudah makan ya mas?" "Iya bu, enak banget. Saya bayar berapa?" "Oh, tidak usah bayar, cukup tinggalkan nama." Dimas mengernyit. "Nama?
Iya, tulis di sini. Wanita itu menyerahkan buku tamu tua, usang, sampulnya kulit coklat retak-retak. Saat Dimas membuka halaman pertama, ia melihat nama-nama seperti Rani Sutrisno 1997, Anton 2002, Erwin Rahmat 2008, Ani Lestari 2013. Nama-nama itu ditulis dengan tinta merah tua, seperti darah kering, dan yang lebih aneh, tidak ada tanggal setelah tahun 2013. Dimas ragu, tapi akhirnya menulis Dimas Yuliantara 2025. Begitu tinta menyentuh kertas, lampu di ruangan langsung mati total. Gelap, hening, lalu terdengar suara bisikan banyak orang dari balik dinding. Satu lagi, akhirnya datang lagi. Satu lagi. Dimas panik. Ia mengambil ponselnya, menyalakan senter, dan melangkah ke arah pintu. Tapi pintu rumah makan itu tidak bisa dibuka. Terkunci, dinding mulai terasa bergetar. Ada suara ketukan dari lantai, seperti orang mengendor di bawah tanah. Lalu di balik kaca jendela muncul wajah-wajah pucat dengan mata hitam mengintip dari luar. Wajah-wajah itu seperti ada di lukisan. Dimas berteriak, mencoba memecahkan jendela, tapi kaca itu tidak retak sama sekali. Tiba-tiba dari balik dapur terdengar suara langkah kaki, bukan satu, tapi banyak. Seperti orang berbaris, dan di antara suara itu, suara perempuan tua tadi terdengar menggema. Sudah masuk daftar, sudah makan tak bisa pulang. Mas, di sini semua pelanggan jadi bagian dari hidangan berikutnya. Pintu dan depan terkunci, jendela tak bisa dipecahkan. Dalam gelap, Dimas menggenggam ponselnya erat-erat. Sinar senter dari layar nyaris habis. Ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah melalui dapur. Ia menoleh ke lorong sempit di balik meja kasir. Ada tirai bambu yang menggantung, goyang pelan oleh angin yang seharusnya tak ada. Dengan napas memburu, Dimas menyibak tirai itu dan melangkah masuk. Langkahnya terhenti ketika mencium bau aneh, bau daging mentah yang membusuk, bercampur bau amis dan darah rempah basi. Dapur itu gelap, hanya disinari cahaya biru dari lampu neon tua di langit-langit. Ada meja kayu panjang penuh noda merah tua, talenan besar, pisau-pisau besar tergantung rapi. Namun yang paling mengerikan adalah lubang besar di lantai kayu, tertutup setengah oleh papan bambu. Ada suara seperti isakan manusia di dalam lubang itu. Halo, ada orang? Seru Dimas mendekat. Tapi bukan jawaban, yang muncul adalah tangan kurus pucat yang menguat dari dalam, menggapai udara diiringi suara lirih. Tolong aku! Dimas menyingkirkan papan menutupnya, matanya membelengkak. Di bawah sana ada 5 orang yang dikurung seperti binatang. Tubuh mereka kurus, kering, sebagian dengan luka bakar dan goresan di wajah. Salah satu dari mereka adalah pria muda dengan wajah yang akrab. Dimas, katanya pelan. Gue Raka. Dimas mundur beberapa langkah, nyaris jatuh. Raka adalah temannya waktu kuliah yang dikabarkan hilang saat perjalanan lintas Jawa tahun 2020. Polisi tak pernah menemukan jejaknya. Lu juga terjebak. Tempat ini makan kita. Dim, lu harus keluar sebelum lo jadi bahan masakan mereka. Siapa mereka? Tanya Dimas dengan suara gemetar. Raka menunjuk ke arah rak-rak kayu di sudut dapur. Dimas berjalan perlahan ke arah rak yang ditunjuk. Di atasnya tertumpuk kertas-kertas tua, buku catatan dapur, dan toples berisi potongan daging yang tampak aneh bentuknya. Satu buku berjudul Resep Leluhur.
warisan bambu. Menarik perhatiannya, saat ia membuka halaman pertama, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Daging manusia yang dimasak dengan rempah bambu tak hanya lezat, tapi mengikat roh mereka untuk selalu tinggal. Halaman-halaman berikutnya menjelaskan cara memotong tubuh manusia hidup-hidup, cara menjaga aroma tetap segar, dan bahkan daftar nama pelanggan yang dijadikan santapan. Nama-nama itu termasuk Raka, Anissa, dan puluhan lainnya. Dimas memejamkan mata, ia ingin muntah. Suara derit kayu yang terdengar dari langit-langit, langkah kaki menyeret. Dimas cepat-cepat menutup buku dan mencari senjata. Ia mengambil pisau dapur besar dan menunggu. Dari lorong masuk muncul 3 sosok, wajah mereka diselubungi kain putih kotor. Tubuh mereka membungkuk seperti boneka rusak. Mereka tidak berjalan, tapi bergerak seperti didorong kekuatan yang tak terlihat. Dan tangan mereka memegang kantong plastik hitam besar yang meneteskan darah. Dimas bersembunyi di balik meja, napasnya tertahan. Salah satu dari makhluk itu menghampiri lubang dan membuka karungnya. Potongan tubuh manusia dilempar ke bawah, dan para tahanan di bawah hanya bisa menangis melihatnya. Makhluk itu lalu berbicara dengan suara serak. Giliran siapa malam ini? Daging segar haus segera diolah. Dimas tak tahan lagi, ia bangkit menyerang satu dari mereka dengan pisau. Tusukannya masuk ke leher makhluk itu, dan dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat. Ternyata mereka bukan manusia lagi. 2 makhluk lainnya menyerang balik. Dimas menendang meja dapur mengenai mereka, lalu melemparkan lampu minyak ke arah tumpukan toples. Boom! Api membesar, rak kayu terbakar, daging dan rempah-rempah menghitam. Raka, aku turunin tangga, naik cepat. Dimas menjulurkan tangga bambu ke lubang. Satu persatu para tawanan naik dengan cepat. Raka paling terakhir, makhluk-makhluk itu menjerit dalam kobaran api. Wajah-wajah mereka meleleh. Dimas memimpin jalan pintu ke belakang. Pintu itu terkunci. Tapi dengan bantuan kayu besi, ia dobrak dengan kuat. Brak! Pintu terbuka. Mereka semua berhamburan keluar hutan bambu yang gelap. Bau darah dan daging terbakar mengejar di belakang. Tapi begitu mereka keluar dari halaman rumah makan, mereka sadar hutan di luar bukan lagi hutan yang sama. Langit gelap tanpa binatang, arah mata angin terasa kacau, dan suara bambu berbisik pelan di sekeliling mereka. Kalian belum selesai. Kalian sudah mencicipi. Kalian harus kembali. Salah satu tawanan tiba-tiba tersungkur dan tubuhnya diseret oleh akar bambu ke dalam tanah. Dimas teriak menariknya tapi gagal. Yang tersisa hanyalah sepatunya. Raka gemetar. Kita nggak bisa kabur begitu aja. Kita harus bakar akar mereka, hancurin sumbernya, atau mereka akan ngejar kita selamanya. Kamu pikir bisa lari dari kutukan, padahal kamu adalah bagian dari menunya. Langit hitam tak terganti, suara petir menggantung. Dimas dan Raka kini hanya berdua. 3 tawanan lain hilang satu persatu ditelan akar bambu saat mencoba kabur. Mereka tahu tak ada jalan keluar, satu-satu pilihan masuk kembali ke rumah makan dengan menghancurkan akar iblis itu. Mereka menyusup kembali lewat belakang dapur, melewati puing-puing yang masih berasap. Lantai kayu sudah hangus sebagian, tapi ada lubang di bawah meja utama, ditutupi karpet yang gosong. Raka menunjuk ke sana. Ini ruang pemujaan. Akar bambu berasal dari bawah. Sumber kekuatannya di sana. Dimas mengangguk dan membuka karpet. Sebuah lorong menurun terbuka. Gelap, lembab, bau amis menyengat. Mereka turun pelan, berbekal senter dan korek api. Langkah demi langkah terasa berat. Lorong itu seperti usus makhluk raksasa.
Dinding-dindingnya berdaging dan urat-urat merah menjulur seperti akar hidup. Dari kejauhan terdengar suara gumaman doa tua. Suara perempuan, mungkin suara si pemilik rumah makan atau mungkin sesuatu yang jauh lebih tua. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan bundar di ujung lorong. Di tengahnya tumbuh sebatang akar bambu raksasa berwarna hitam, berdenyut pelan seolah hidup. Akar itu menancap ke tanah, tapi dari tubuhnya menggantung potongan-potongan manusia. Kepala, tangan, wajah-wajah utuh yang masih bergerak, memejamkan mata. Raka mengambil jerigen minyak tanah dari rak tua dan menyiramkan ke akar itu. Dimas bersiap dengan korek api. Kita bakar bareng, habisin semuanya, bisik Dimas. Tapi saat ia hendak menyalakan korek, Raka menahannya. Tunggu, lo nggak penasaran, Dim? Kenapa gue masih hidup selama 3 tahun di sini? Dimas menoleh. Raka tersenyum, tapi senyumnya aneh. Bibirnya kaku. Ia membuka kemejanya dan menunjukkan dada penuh urat hitam yang menyambung ke perutnya, seperti akar kecil tumbuh dari dalam tubuhnya. Gua ini udah jadi bagian dari mereka, tapi gue masih bisa mikir. Gue ditawarin hidup asal bawa pengganti. Dimas terdiam, tangannya gemetar. Jadi lo sengaja manggil gue kesini. Gue kasih lo ke mereka, tapi setelah lo makan daging pertama, lo juga jadi bagian dari mereka. Lo ngerti kan? Lo udah nulis nama lo di buku itu. Dimas mundur pelan. Lo bohongin gue. Raka tersenyum sedih. Gue gak bohong, tapi gue juga gak pengen lo mati. Gue cuma pengen keluar. Gue udah capek. Dimas mencabut korek api dan menyalakannya. Kalau gitu kita mati bareng. Ia melempar ke akar raksasa. Dalam sekejap api menyebar cepat, membakar akar dari seluruh ruangan. Raka menjerit, tubuhnya ikut terbakar, dan dari luka bakarnya keluar asap hitam dan akar kecil yang menggelepar seperti cacing. Dimas, jangan! Gue masih manusia. Tapi Dimas sudah tak percaya lagi. Api menyebar ke seluruh jaringan akar, dinding mulai retak, lorong bergetar. Dimas lari ke atas, terbatuk-batuk, dikejar kobaran api dan jeritan suara aneh dari dalam akar. Rumah makan itu meledak dari dalam, atapnya runtuh, dindingnya pecah. Suara jeritan tak hanya manusia, tapi seperti suara ribuan arwah dilepaskan setelah puluhan tahun terkurung. Hujan turun deras, api perlahan padam. Dimas terbangun di tengah puing. Pakaiannya sobek, tubuhnya luka-luka, tapi ia masih hidup. Ia tertatih keluar dari gerbang rumah makan yang kini hanya puing arang. Polisi dan warga desa akhirnya tiba. Mereka melihat bangunan itu runtuh dan menemukan Dimas sebagai satu-satunya yang selamat. Seminggu kemudian, Dimas di rumah sakit jiwa karena mengaku melihat makhluk dari akar bambu dan makan daging manusia. Ia tak bisa membuktikan apapun, tak ada rekaman, tak ada bangkai, buku resep hilang, dan rumah makan itu tanahnya kini bersih, seperti tak pernah ada bangunan apapun di sana. Satu-satunya tersisa hanyalah buku tamu tua yang diselamatkan oleh petugas. Mereka membukanya. Nama terakhir di halaman itu tertulis jelas, Dimas Yuliantara 2025. Tapi saat diperiksa, lanjutan nama itu mulai berubah warna. Tinta merah masih basah. Satu garis baru mulai terbentuk di bawahnya, seolah seorang sedang menulis nama berikutnya. Tama. Oke, gitu aja kisah horor dari pengalaman Dimas yang mogok di tengah hutan. Kita tunggu video horor selanjutnya. Jangan lupa diikutin dan subscribe di sini. Halim Team. Thank you guys.